Zen. Kenapa, Nak? Minta maaf, ganggu. Nggak apa-apa, Zen. Kenapa? Saya setiap hari lihat jalan, kok nggak berani mau minta tolong. Tapi sekarang aku udah nggak ada ibu, aku berani. Karena dulu diancam-ancam. Karena aku bertahan. Karena ibuku masih hidup. Aku demi ibuku, aku masih bertahan. Andainya nyawa ibuku bisa aku beli. Aku seorang TKW Taiwan. Oke, TKW Taiwan. Kenapa, sayang? Mungkin karena aku dendam dengan suamiku. Dan semenjak nikah dia itu udah ganti pasangan, tapi aku bertahan ya demi anakku. Iya. Terus aku pakai sosial media, pakai Facebook. Aku sampai mikir kayak apa ya rasanya dengan orang lain itu. Suamiku setiap telepon bilang, aku dengan ini aku bayar, iya. Aku nggak apa-apa, aku maklum aja dulu aku pergi karena aku pengen merubah ekonomi keluarga, ingin anakku jadi orang sukses. Sebenarnya aku nggak ingin, aku keluar negeri nggak ingin sama sekali. Pada saat itu aku belum bisa membahagiakan bapakku, udah diambil semua Allah. Terus aku di sini 4 tahun itu nggak libur sama sekali karena ingin keluargaku itu punya rumah, anakku punya sepeda, ingin anakku bisa kuliah. Karena aku kesini semenjak aku menikah itu aku tulang punggung. Aku biayai kehidupan mertua, suami, tapi aku nggak pernah cerita kepada orang tua aku. Sampai handphone-mu lepasin, Sayang. Jangan pakai handset. Boleh nggak jangan pakai handset? Halo? Iya, Miss. Terus? Aku kan di sini nggak enak kalau nggak pakai handset. Tapi nggak dengar, Sayang. Kalau kamu pakai handset, aku yang nggak dengar. Iya. Terus maaf ya, aku ceritanya panjang banget. Di itu aja, di poinnya aja, Nak. Di poinnya apa, Sayang? 2021 aku pakai Facebook itu kan, terus aku kenal orang di Facebook itu. Terus? Kenal itu aku masih nggak jauh-jauh, katanya dia mau kesini, gimana Mbak caranya kalau kesini. Terus nggak tak tanggepin. 2022 dia DM lagi, terus tak tanggepin di messenger itu. Habis itu dia minta WA, aku kasih WA. Terus waktu itu aku 2022 Januari aku terjatuh dari lantai 3. Tangan saat itu waktu almarhum bapakku baru 2 bulan lah. Aku terjatuh dari itu. Untungnya majikannya baik. Selama setahun aku nggak setahun kan ada planning, aku dikasih gaji karena mereka kasihan sama saya, katanya kamu
biaya orang banyak, kuliah, bilang gitu. Gajinya pas itu 17. Selang kami berhubungan nyaman, tapi jarak jauh. Aku nggak pernah di sini. Aku punya prinsip di sini nggak mau berhubungan dengan orang lain, nggak mau yang aneh deh. Meski suamiku kayak gitu, cuma aku jeleknya sayangnya ingin mencoba sesuatu kayak apa ya, kita berbuat salah gitu, Miss. Sebenarnya aku itu ya puasa Senin Kemis, ya sholat, tapi kenapa Kak aku segitu gitu loh. Mungkin terlalu sakit aku dari menikah umur 16 sampai sekian. Aku cuma dibuat tulang punggung. Oh, jadi dibuat kamu main-main sama suamiku. Pingin hidup punya masalah gitu, Nona? Mungkin kayak gitu. Sebenarnya piye to uripmu iki, wong urip iki susah kena masalah kok malah pingin duwe masalah gendeng ngono iku nyene. Terus bukan itu, terus habis itu kenal itu terus dia bilang itu mau kesini, terus dianya minta uang, ya otomatis Miss. Minta uang. Aku kasih berapa ya pertama, kayak 10 juta gitulah. Terus habis itu dia itu kayak orang temperamental gitu. Kalau nggak dikasih marah-marah, bilang kamu senok, lonte, babis, dan semuanya kayak gitu, wes bermacam-macam gitu. Itu pacarmu terus, orang mana? Itu orangnya rumahnya Trenggalek, Miss. Oke. Lah kamu orang Trenggalek? Aku bukan orang Banyuwangi. Oh, kamu orang Banyuwangi. Terus? Terus habis itu jalan-jalan. Terus waktu kan aku kuliah sambil biayai. Setelah bapakku meninggal, ibuku sakit, Miss. Jadi aku biayai anakku kuliah, juga biayai ibuku yang cuci darah itu. Jadi aku kayak banting tulang sesakit mungkin. Waktu itu dia marah terus minta uang, kan aku nggak ada uang. Aku bingung, aku ambil bank Taiwan. Tahu Miss, bank Taiwan itu 25 juta jadi 50 juta. Jadi setiap bulan itu 10.000. Tadi aku muter, gimana aku nggak ketahuan keluargaku. Tapi suamiku udah blokir aku Mas, udah lama. Dia udah hubungan dengan orang lain. Terus udah blokir kita. Kamu masih punya suami, punya pacar orang Trenggalek. Iya. Hidupmu, ibumu loro, cuci darah, anakmu kuliah. Kuwi gak cukup mumet ta awakmu? Ya mumet, Miss. Cuman nih dia itu kan suamiku udah bilang ke ibuku sama sama saudaraku, udah aku talak, ntar aku cari surat sendiri, bilang gitu kan, Miss. Suamiku udah bilang gitu. Terus aku udah nggak cocok sama dia. Aku bilang, katanya kalau nggak pulang aku udah selesai sama dia. Jadi kan dia itu aku dulu juga di pabrik, udah ada rumah gitu, cuma belum dibenerin. Terus aku masih gitu masih bangun, beli berapa rumah, pokoknya pangkah hidupnya dia itu aku penuhi gitu loh. Suamiku pangkah aku penuhi. Terus kehidupannya berarti kamu itu ngopeni gitu. Laki-laki dua we? Suamimu mbek gendakmu sing ndek Trenggalek iku? Iya, sama ibuku gitu. Jadi Bayu gak ngowel lu to nduk iku ndasmu, Nduk. Aku ngopeni wong lanang siji ndasku cepot-cepot glendeng-glendeng kok kamu. Karena ancam-ancaman itu, Miss. Diancam-ancam kayak itu semua jenis saudaraku diteror, waktu ibuku diteror. Dia itu kan dia itu siapa? Ya orang Trenggalek itu. Oh, pacarmu. Dia itu pernah di Banyuwangi minta uang 25 juta buat buka usaha. Dia itu neror semua warga. Terus aku ketakutan, anakku diteror. Ya dilaporno polisi loh, diteror dilaporno polisi loh. Akhirnya kena depresi. Aku takut
karena ibuku itu tahu sampean, terus kakakku tahu, akhirnya adikku tahu, semuanya ada yang di situ itu semuanya kena sama dia gitu loh. Terus Lah jalan awakmu waktu apa udo-udo sampai kok sekarang kamu takut itu apa awakmu udo? ya nggak mudah sih Miss. Terus Enggak, habis yang itu apa sih yang ditakutin? Kenapa harus takut? Karena saya merasa aneh gitu loh. Kenapa harus takut? Wong kok ya ra udo. terus Lah ngapa wae wedi we? Gasaan lah, bacok-bacokan lah. Lu kenapa harus takut? Kecuali kowe ndek foto udo apa foto kentu mau kocok dhewe beto lagi. Kita nggak berani ngomong apapun. Lah kowe ra ndek foto udo ngapain takut? Emangnya kita orang Banyuwangi iya wedi sama orang yang ngancam-ngancam. Weh Banyuwangi wo, jadi sepelekno wo. Diancam masa orang kampungmu takut semua? ya akhirnya terus aku sampai Sebentar saya tanya, itu takutmu takut apa? Wong Banyuwangi lek gak duwe salah. Lu ayo lek aja tarung. Kenapa kamu takut? Pertanyaan saya. takutnya yang bilang ke anakku, terus bilang Bukan, ke takut ibuku, apa? Ya memang terus kamu sakit ibu. pacaran, kamu punya suami, punya pacar, ya udah nggak apa-apa. Daripada kamu diperes uang 25 juta, 25 juta. Masalah yang mana? Apa yang kamu takutkan? Saya mau deni apa? Yang aku takutkan yang kemarin itu aku bulan 9 kan cuti Miss. Terus? Kentu. Dianya kan bilangnya nggak punya istri, selama hubungan dia bilang nggak punya istri. Bukan, sebentarnya saya kentu apa ora? Iya, terus sama dianya tuh di ya video wes. gitu loh. Ya wes, makanya kan poinnya yo gak kelambian gimana, yo wes, berarti kan yo wes, maksud saya adalah yo wes. Ya wes lah, berarti kan ujung-ujungnya kan kamu nggak pakai baju gitu loh. Terus? Iya, Miss. Dianya kan kemarin ke situ, terus dianya itu ngajak di kayak masjid kayak kita nikah siri gitu loh Miss. Terus kita kamu belum berhubungan. punya surat cerai kok wes mani nikah siri, mikir ruwet to nduk uripmu nduk. Aku kan udah cerai, waktu pulang itu udah cerai Miss. Aku udah bikin surat cerai sendiri gitu loh Miss. Udah gugatan cerai waktu cuti kemarin. Oke, terus? Udah di sini aku juga udah megang suratnya itu Miss. Tapi aku nggak tahu kalau orangnya itu masih punya istri gitu loh Miss. Dia duwe istri, kowe duwe bojo. Sejak hubungan itu tuh. Komnya itu ya kemarin itu waktu aku balik dari sini, taunya dia ternyata istrinya masih di sini dan berteman dengan saya di Facebook. Terus dianya kan upload video di WA, terus diunggah-unggah di YouTube tadi kan. Terus dia juga nyuruh aku, kamu kalau ketakutan terjun ada dari situ. Dari kemarin aku mau terjun di lantai 2, terus dia yang nyuruh aku mau terjun, terus dipatuk sama orang Taiwan. Katanya aku sampai ditampar sama orang Taiwan waktu jemur spray itu. Katanya bilang gini, kamu bodoh, dibilang gitu, kenapa kamu mau mati, bilang gitu. Sampai dia itu, ya aku udah wisok, nggak karuan kayak gitu. Aku malu dengan hidupku sendiri lah. Terus? Mama aku sekarang, makanya aku bingung ada gimana sekarang. Loh, ya udah biarkan toh. Ya biarkan. Aku berani ngomong sama jenengan itu karena sekarang ibuku udah nggak ada. Terus aku sebenarnya kemarin mau balikan sama suamiku setelah aku cerai, tapi yang ngebuat aku nggak suka sama suamiku, anakku menikah, istrinya anakku ditiduri suamiku. Yang itu yang membuat aku hancur. Mungkin karena aku hubungan dengan orang salah, karmanya ke anakku.
Rawet iki. Ya kan gak apa-apa kan, mantumu kan orang lain kan oleh turu mbek bapak ipar. Bapak apa itu namanya? Tapi Miss, ada pulang sudah kasih. Terus sekarang dia itu di Surabaya dicekin saudaraku. Kalau aku nggak, kemarin sebenarnya nggak ingin balik, tapi kalau nggak balik, buat kehidupan dia siapa? Nggak ada yang jaga. Meski aku minta bantuan saudara, aku ngasih uang ke mereka. Dulu hidupmu begitu baik, hidupmu penak ae, gak ono masalah, kowe njajal golek masalah. Iya, soalnya dulu itu di rumah setiap orang tuh bangga sama saya ya, Miss. Katanya kamu pekerja keras, nggak neko-neko. Banyak orang yang bilang gini, kamu aku kasih uang segini nikah sama saya daripada nikah sama orang itu main mabuk perempuan. Kamu tetap bertahan, kamu baik. Setelah aku di Taiwan, ternyata aku jadi orang becet. Menurut aku lebih becet aku daripada orang-orang yang di sini jual diri lebih becet aku gitu loh. Soalnya karena itu sekarang anakku yang menerima gitu loh, Miss. Kayak aku nggak ingin hidup rasanya. Toh aku kalau hidup nggak punya bapak, nggak punya ibu. Buat apa aku sampai gitu, Miss? Aku malu sama diriku sendiri. Aku sampai melihat orang lain itu takut. Setiap libur aku cuma kayak di gunung. Kenapa aku nggak berani dari keramaian? Aku takut dengan diriku sendiri. Aku keluar aja takut. Ketakutan dengan diriku sendiri. Kayak nggak pantas ketemu orang lain. Saya nggak tahu ya, kan orang itu tahu tentang kesalahannya, tentang masa lalunya, dan Tuhan memberikan dan menunjukkan agar kak ini loh sebab akibat. Tapi kamu memilih untuk ketakutan, tidak berani menghadapi kenyataan. Berarti kan kamu kacangan gitu loh. Kamu wani nggak untoro, kamu nggak wani tanggung jawab. Yo kacangan enakmen gue langsung terjun, yo lek mati. Masalah terjun tidak terjun itu nggak masalah. Yo lek mati sek. Lebih lek protol tanganmu tok, utekmu tok mencelat, gek matamu ketip ngono ki apa? Lho lek kamu pingin mengakhiri hidup, janji mati sek nggak masalah. Lho sama mana gak mati sek ya apa jajal? Kenapa tidak berpikir seperti itu ya? Padahal kan itu kan teguran dari Tuhan. Kowe tau kentu mbek uang sing duwe bojo, saiki mantumu dikentu bojomu. Kan ya bongko bindo to, Nak. Tapi kan gak boleh kamu putus asa. Ya kan gak boleh, bertanggung jawab dong. Ya ngerti, Miss, tapi aku kan malu dengan diriku sendiri. Aku bukan ibu yang baik. Loh, kita nipu dirimu Ya, sendiri tahu, loh. anakku bilang gini, ibu itu ibu yang baik, mesti kayak gitu. Toh selama ini yang berjuangin aku ibu sampai aku tadi kuliah. Ya bilang gitu, bapak nggak mau tahu tentang aku, bahkan nggak mengakui aku. Tapi aku kan merasa gimana sama anakku terus. Lah ya kamu merasa apa dengan anakmu sayang? Ya merasa aku bukan orang ibu yang baik, meski aku dari kecil berjuangin dia. Lah kalau kamu merasa bukan ibu yang baik ya berjuang yang baik. Nggak masalah. Kan dulu kamu nggak baik, sekarang ya belajar baik, bukan belajar mati. Bukan putus asa. Ya ras setuju nenek aku ngono kuwi rek. Paham nggak maksudku? Lah kok malah putus asa ki piye to konsepe? Sama kayak Miss Yuni sekarang dihujat orang habis-habisan. Kemarin ono Miss Yuni pingin bongko karena dilolone wong. Gak dipercaya mbek wong, dilokno ngene-ngene. Ya harus bertanggung jawab. Aku mbiyen jahat, aku mbiyen judes. Saiki aku dilokne wong ya wis aku nikmatin. Oh yo karmaku. Lebih gitu juga dengan